Cuman kadang-kadang kita kan, sulit bahwa mereka untuk kalau kita ngomong, mengganti istilah anak special need menjadi anak Yang alergi, katanya autis, yang katanya. anak yang katanya Ya autis. katanya autis, katanya. Kan bukan kita sih ngomong orang lain, katanya autis. Kenyataannya kan enggak. Ya Kan kita dokter, meyakini bukan, hasil pemeriksaannya bukan, udah dibuktikan bukan. Kok kita masih ngotot? Nanti kalau dikabulkan beneran kita nangis loh. ya dok, ini cuman, cerita saya untuk Ya. yang sudah besar-besar. Ya, anak saya kan udah besar. Pengalaman saya punya teman-teman anaknya yang udah besar-besar itu, ada yang memang mau nggak mau merelakan anaknya harus seperti Tuan IM itu dirawat di suatu tempat yang memang jauh dari rumah. Karena memang yang jadi korban nanti ibunya. Ibunya karena yang selalu ada di rumah, ayahnya keluar rumah untuk bekerja, kita jadi korban sepanjang hari. Sepanjang. Nah, akhirnya itu keputusan yang mau nggak mau harus diambil kalau, karena isunya itu keselamatan, keselamatan dari anggota keluarga. Nah, yang seperti ini, Dok. Ya, maka dari itu Dokter Ali memang sebenarnya, eee, ingin mencari anak-anak yang sudah besar, yang walaupun itu dikatakan, anaknya itu sudah terlambat istilahnya. Tetapi dengan isu yang kita sudah buktikan bahwa sebenarnya anak-anak ini banyak sebagian besar dari mereka itu adalah anak-anak penyandang alergi berat. Nah, kalau kita bisa, mungkin setiap orang tua di sini bisa share membagikan informasi bahwa anak kepada seorang orang tua yang lainnya yang masih belum tahu bahwa sebenarnya anak kita itu kemungkinan besar bukan anak, special need yang autis. Nah, anak kita adalah anak yang anak alergi berat. Ya, seperti dokter ngomong, anak seperti anak autis, Anak yang katanya autis. anaknya Bukan autis. autis, apalagi bukan gila. Nah, Itu yang kalau paling gila penting. Ya kan? bedanya Takutnya dipaksa, error langsung dibilang gila. No, bukan. nah, Terus dipasung, bukan. Ya pilihannya bukan di situ. Terus kalau nggak ada siapa-siapa, kasih ke Dokter Sofyan biar dirawat sama Dokter Sofyan itu lebih nggak bener lagi, ya kan? Kan kasihan Dokter Sofyan bebannya banyak nanti ya. ya memang, yang di Indonesia yang tahu mengenai intervensi Dokter Ali ini ya sementara ini cuma Dokter Ali sama Dokter Sofyan sama Dokter Mariska ya, Dok ya, Ya cuma 3 dokternya. di Indonesia ini. Kita, memang kalau kita bisa share ke orang tua yang sudah mikir anak saya autis nggak mungkin bisa sembuh atau seperti apa. Nah, kita bisa memberikan informasi ini ke mereka dan akhirnya mereka mungkin bisa mempertimbangkan, kalau ada ini kabar gembira, Dok. Saya senangnya kalau waktu anak saya kecil sebenarnya. Kalau anak saya kecil dikatakan kan ada masa-masa, Golden Age. eee, denial gitu Hmm, ya, "Anak hmm. kita nggak autis, anak kita normal." Nah, itu kalau waktu itu masuk pas. Jadi kita, ketemu dokter Ali, anak saya memang bukan autis, anak saya, hanya alergi dan kita melakukan itu dengan, apa ya, pas dengan waktu dan kondisi kita mau memperjuangkan anak kita. Cuman kadang-kadang kalau anaknya udah dewasa itu banyak orang tua yang udah saya tahu, teman-teman saya banyak yang sudah capek karena berpuluh-puluh tahun berjuang, dengan apapun yang ada di depan matanya, yang jelek, yang buruk, yang ada diterima, ditelan semua. Tetapi dengan adanya ini memang, saya itu masih perlu waktu untuk berbicara ke mereka bahwa ada sesuatu yang baru. Nah, tetapi, di sini kayaknya lebih banyak ke orang tua yang masih kecil-kecil, jangan sampai terlambat untuk bisa menangani ini. Keterlambatan itu
mempengaruhi hasil ya dok ya? Sangat. Progresnya lebih lambat, sangat lambat. Makin Kalau gede, anak makin telat. Tetap semakin progres, tapi butuh waktu panjang, otomatis butuh biaya banyak. Dan yang nggak kita punya itu dua, waktu sama biaya. Ya kan, uang kita masih punya nomor seri semua. Mana yang nggak punya nomor seri? Semua masih punya nomor seri. Jadi kalau kita ngomong uang, ya memang nggak ada yang gratis, tapi kita tetap berupaya cari yang terbaik. Kalau bisa murah, karena ini maraton. Nggak ada yang bisa selesai dalam jangka waktu pendek, kecuali Tuhan sudah berkehendak. Kalau Tuhan sudah ngomong, oke, waktunya kamu sembuh, ya kamu sembuh. Makanya kita perlu afirmasi positif. Jadi aku udah buat 2 grup sekarang. Karena kalau aku ngomong sembuh, banyak orang yang masih nggak percaya. Jadi aku ngomongnya progres. Tapi buat orang-orang yang serius, aku udah tak ganti. Sembuh. Karena afirmasi kita sembuh. Kalau kamu minta progres, ya kayak Bu Adriani, kamu dikasih progres. Tapi kalau kamu minta sembuh, kamu dikasih sembuh. Itu afirmasi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu perhatian ya di Facebook ya, saya buat kelas khusus ya yang mau belajar, mau apa yang saya bimbing, pakai dibantu admin protokol, ya itu yang mau sembuh. Ya repot, harus baca, harus nonton, harus buat ringkasan, karena kita butuh orang tua itu nggak banyak tanya masalah basic yang sudah saya jelaskan di video. Capek, ya. Yang mau dibantu itu masih banyak. Nah kalau orang tua udah ngerti, sekarang tugasnya orang tua. Tinggal melaporkan apa yang belum sehingga saya langsung bisa bertindak bersama tim. Yang kedua, orang tua berbagi. Dengan berbagi ringkasan, berbagi informasi, ini mendapatkan energi positif dari orang lain yang mendapatkan manfaat. Nah, ini yang mau kita pakai sebagai tenaga, ya tenaga baru, dorongan baru supaya progresnya anak kita lebih cepat. Secara spiritual, ya bahwa kita sudah mau berbagi, kita sudah mau menolong orang lain ya sehingga Tuhan lebih berkenan ya untuk menolong kita lebih cepat gitu. Ya kalau dari sisi saya ya. Jadi kalau dari yang kami pikirkan ya di sini ya tidak ada kata terlambat ya. Yang banyak itu di orang tua mohon maaf alasan ya. Begitu sudah tahu ilmunya, Dok, enggak dimulai-mulai. Kenapa enggak dimulai? Belum lengkap. Apanya yang belum lengkap? Suplemennya belum ada, Dok. Ya sudah, dilengkapi pelan-pelan pakai yang ada dulu. Enggak, Dok, saya nunggu dulu semuanya sampai lengkap, Dok. Sorry, ada juga yang ngomong, Dok, nanti saya tunggu aja, Dok, kalau sudah buka di Semarang, Dok, saya lakukan terapi Bikomnya. Semarang akhirnya nggak buka, akhirnya terapi di mana? Di Surabaya. Ya sama aja kan, tapi sudah tertunda berapa bulan gitu loh. Jadi excuses. Dok, nggak punya uangnya. Sudah pernah nggak usaha? Sampai kita tuh repot loh. Sampai saya meneliti buka hidroponik, buka aquaponik, ya, dibuka lapak, supaya kalian tuh juga punya cara supaya menghasilkan uang. Terakhir sama Mas Heri. Sudah dikasih cara, kalian kerjakan enggak? Yang mengerjakan ya dapat hasilnya, yang enggak mengerjakan cuma berkeluh kesah. Ya jadi kalau saya bilang ya banyak excuses. Ya terserah, kita nggak bisa nuntut gitu loh. Ya benar ya Bu Mive ya, kita nggak bisa nuntut, itu haknya kalian, kita cuma ngasih informasi. Ini loh, termasuk kayak Mata Hati. Dulunya enggak mau Mata Hati nyiapin suplemen. Wong bukan bisnisnya Mata Hati, apalagi jualnya harganya segitu, mana untung. Ya sekali ngirim ke luar kota ya, waktu saya terakhir bulan apa ya, yang aku minta Bu Mive tak ambil alih itu ya, karena kok minus ini kok malah angkanya minus, tak ambil alih, malah ongkos kirimnya misalnya ke Kendari gratis, ke Makassar gratis, ya kirim ke reseller ya, istilahnya reseller yang bantu orang tua di sana ya. Sekali ngirim 600.000. Lah untungnya apa nutup ya, 6 kilo 7 kilo ngirim ke sana ya. Ya maka saya ngomong nanti dulu lah Bu, ini jangan sampai bantu ya bantu tapi jangan sampai kita bantu akhirnya kita sendiri yang akhirnya nggak bisa bantu orang lain lagi. Ya minimal kita tetap stay, bukan berarti kita nggak ikhlas, bukan, tapi semua pakai rasio. Contohnya apa? Kita nolongin orang ya kecebur sumur.
Kita ikut nyebur ke sumur tapi kita nggak bisa berenang gitu. Terus ada gunanya nggak gitu loh. Kita nolong apa tambah ngerepotin gitu loh. Ya jadi aku selalu ngomong kayak gitu. Kita kasih solusi masih bisa. Barangkali ada masukan dari Bu Mingve atau Dr. Sofyan. Ini sedikit unek-unek saya kalau ke orang tua itu lebih banyak excuses. Maka kadang-kadang jawaban saya itu pendek, nyebelin. Ya karena apa ya? Saya sudah terlalu banyak disakiti sama orang tua. Disakitin ya. Dulu ya sebelum tes, ya ngomong terus terang ya sebelum tes. Jauh-jauh dari Sidoarjo, dari mana, kepingin ketemu saya. Sudah dites pun kepingin ketemu saya, sudah dijelaskan. Kepingin memastikan kalau bukan autis. Ayo, tak temuin. Tak jelaskan panjang lebar, tak beritahu terapinya jangka panjang. Di tempat saya, ya. Pulang dari tempat saya, orang itu di grup aja sudah nggak ada. Nggak buat laporan, karena udah merasa, oh anakku bukan autis. Dianggap kalau bukan autis itu nggak perlu diterapi apa. Ya, nah itu kan pertanyaan saya mikir, jangan-jangan yang salah itu saya, yang saya terlalu naif ya. Mungkin yang benar guru-guru saya di luar sana, mereka itu bukan, mereka juga tahu kalau mereka mungkin anak-anak kita itu adalah anak yang leaky gut. Tapi kalau diomong alergi atau leaky gut, Bapak Ibu nggak mau terapi, mah diomong autis aja biar diterapi ya. Karena kalau saya suka joke ya sama orang tua, kalau kita ngomong alergi, kita udah dapat informasi salah. Alergi itu nggak bisa diobatin, jadi biarin aja. Nah, ASD kan juga lebih parah lagi, nggak ketahuan apa-apa. Tapi orang tua mau jual rumah, mau jual tanah, kalau dikatakan ASD daripada dikatakan alergi. Lucu gitu menurut saya ya. Ada hal yang lebih besar, lebih prioritas, tapi kadang-kadang orang tua tidak tahu ya. Ya kalau saya sekarang sudah di posisi ini ya, saya cuma ngomong satu, ya terserahlah Tuhan. Tugas saya menjalankan kewajiban saya. Saya ingin memuliakan nama Tuhan, menolong sesama saya. Kalau yang mau saya tolong nggak bisa, ya mungkin belum waktunya Tuhan. Tapi tetap saya akan berusaha. Ya, jadi ya nggak ada paksaan, terserah Bapak Ibu. Mau dibantu syukur, nggak dibantu syukur. Sehingga Bapak Ibu ngerti pantesan jawabannya pendek-pendek. Iya, tak anggap aja itu sebagai ujian. Kalau kamu terlalu rewel, terlalu banyak minta, ya lama-lama kamu keluar sendiri kok. Ya, tapi sekarang enak ya, ada stuntman-nya ya. Oke, Dokter Alin jawabnya pendek. Kita mau minta nomor teleponnya Dokter Sofyan aja. Dokter Sofyan pasti jawabnya panjang lebar. Aku seneng loh, ada stuntman ya. Jadi paling enggak aku happy lah ya, ada penerus ya. Jadi paling enggak ada Dokter Sofyan. Kalau saya boleh mungkin memberikan informasi mengenai orang tua yang seperti itu, Dok, itu mungkin mereka itu kurang informasi, kurang ngerti. Jadi pikirnya, oh kan cuma alergi kan nggak ada obatnya, atau alergi itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak terlalu harus dikhawatirkan. Dan itu opini umum seperti itu. Tetapi mereka yang kurang mungkin belum mendengar bahwa alergi ini kan anak ibu itu kan sudah terlambat sekian tahun. Nih. Nah, kalau sudah terlambat sekian tahun, kalau kita nggak kita terapi atau alerginya nggak kita address, terus dari sisi non biomedis nggak kita cepat-cepat mengejar ketinggalannya, ya pastinya anak ini akan jadi anak yang mundur, mungkin anak yang paling mundur di kelasnya mungkin. Nah, itu yang mungkin mereka tuh nggak tahu bahwa kalau kamu nggak melakukan apa-apa, nggak bisa sembuh sendiri, walaupun itu cuma alergi. Nah, alergi ini mengganggu terus-menerus. Dan selain itu mereka sudah dalam posisi tertinggal dari anak-anak lainnya. Kemampuan dia awareness terhadap awareness itu apa ya? Kesadaran terhadap lingkungan. Nah, itu sudah jauh sekali dibandingkan anak-anak yang pada umumnya. Jadilah itu yang membuat mereka tertinggal, semakin tertinggal. Walaupun diagnosanya adalah cuma alergi. Gitu, Dok.